Hai Sobat Info, tanpa kamu sadari, hewan-hewan di sekitar kita berbakat menjadi arsitek loh, padahal mereka tidak memiliki gelar sarjana teknik. Hal ini terbukti dari sarangnya yang memiliki desain yang keren dan mengagumkan, dari bahan-bahan seadanya seperti ranting dan dedaunan. Mau tahu spesies burung apa saja yang bisa membuat sarang paling unik? Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video seru dari Info Gila. Dan ini dia burung penganyam. Burung penganyam adalah famili burung Placidae. Burung ini termasuk dalam ordo Passeriformes. Passeriformes sendiri disebut burung pengicau atau burung bertengger, karena ya mereka suka berkicau, bertengger, atau berkicau sambil bertengger. Famili Placidae muncul di kala Miosen, antara 20 sampai 5 juta tahun silam. Sekarang Placidae mempunyai 15 genus dan setidaknya 117 spesies. Jadi bukan cuma 2 atau 3 spesies burung saja yang bisa menganyam sarang, tapi banyak loh. Dan mereka berasal dari Afrika dan sebagian tempat di Asia seperti India. Di musim kawin, burung jantan akan membangun sarang yang nantinya akan digunakan untuk tempat menyimpan telur-telur si betina. Biasanya dari rumput yang masih segar, ranting pohon tipis, atau daun sejajar yang panjang dan tipis. Burung penganyam jantan akan membangun 5-10 sarang. Karena di beberapa spesies burung penganyam, pejantan bisa menarik perhatian beberapa betina, sehingga dia dengan GR-nya membangun banyak sarang supaya betina-betina yang kawin dengannya sudah punya tempat sendiri-sendiri untuk bertelur. Selain itu, burung jantan membangun sarang sebanyak itu antara lain juga untuk memperbesar peluang betina menyukai setidaknya salah satu sarangnya. Sarang ini dibangun sendiri-sendiri atau bersama-sama, dan biasanya terletak di tempat yang tinggi, seperti misalnya di pohon. Sarang tersebut memiliki pintu masuk yang berada di samping, serong bawah, atau di bawah. Beberapa spesies burung penganyam bahkan membuat sarang di pohon yang cabangnya menjulur ke air, sehingga pintu masuknya berada di atas permukaan danau. Hal tersebut bertujuan untuk mempersulit predator yang akan memangsa telur atau burung itu sendiri, misalnya ular atau burung pemangsa. Kemampuan membuat sarang di burung-burung penganyam memang sudah dimiliki di genetika mereka. Faktanya, kemampuan ini dimiliki semua burung yang punya sarang, terutama dari orde Passeriformes. Evolusi sarang pada burung, khususnya Passeriformes, terbagi jadi beberapa tahap. Masing-masing sarang mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Misalnya sarang di tanah terbuka seperti yang dilakukan oleh Vesper Sparrow, yaitu tidak perlu capek-capek terbang ke tempat yang tinggi sehingga menghemat tenaga. Sisi buruknya, model sarang seperti ini sangat rentan diincar predator karena letaknya di tanah. Model sarang di tanah lainnya adalah sarang lubang tanah, seperti yang dimiliki oleh jackdaw. Mereka memanfaatkan lubang di tanah yang sudah digali hewan lain untuk sarangnya. Sarang di bawah tanah seperti ini lebih aman dari predator dibanding yang tergeletak di permukaan tanah, serta lebih bisa digunakan sebagai perlindungan dari cuaca dingin dan panas. Kekurangannya, sarang ini bisa saja kebanjiran, dan burung yang tidak bisa menggali sarangnya sendiri harus terus bergantung pada keberadaan hewan peliang lain yang menyediakan lubang untuknya. Jika populasi hewan peliang tersebut berkurang, kemungkinan burung yang bersangkutan ikut berkurang juga karena ketidaktersediaan sarang. Nah, kita beranjak ke sarang yang membuat kita mendongak, yaitu sarang di pohon. Sarang di pohon ini bisa berupa lubang pohon seperti yang dilakukan Eurasian Bluetit. Tipe sarang di pohon jauh lebih aman dari predator dibandingkan sarang di tanah. Namun, sarang tersebut membutuhkan usaha lebih untuk membangunnya dan membutuhkan energi lebih untuk mencapainya. Dan akhirnya, terdapat tipe sarang yang berada di pohon namun mempunyai atap, dengan struktur mirip sarang yang berada di bawah tanah. Contohnya adalah sarang-sarang burung penganyam. Sarang semacam ini memerlukan usaha paling keras dan waktu untuk dibangun, sehingga cenderung boros energi. Tapi karena sangat sukar dijangkau predator, aman dari cuaca, dan telurnya tidak mudah jatuh, maka resikonya sepadan. Masih ingat nggak berapa sarang yang dibangun burung penganyam jantan? Yap, 5-10 sarang.
Salah satu alasan lain mengapa burung pejantan membangun sarang sebanyak itu adalah karena untuk menyempurnakan teknik membuat sarangnya. Seperti para pelukis atau pemahat, meski sama-sama menghasilkan lukisan cat minyak atau patung kayu, pasti ada ciri khas di setiap karya seniman. Meski produknya sama, pasti ada goresan atau torehan yang mencerminkan individu pembuatnya. Begitu pula sarang burung penganyam. Peneliti telah mempelajari banyak sarang burung penganyam dari spesies yang sama ternyata mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama persis, termasuk cara mereka memulai anyamannya. Jadi, alasan mengapa burung penganyam mampu membuat sarang serumit itu bisa dijelaskan melalui setidaknya dua bidang keilmuan biologi, yaitu evolusi dan etologi. Burung penganyam memang memiliki bekal genetika untuk membangun sarang. Tetapi, evolusi kerumitan sarang itu sendiri adalah hasil dari perilaku belajarnya. Karena bahkan bagi burung, practice makes perfect. Sampai jumpa di video selanjutnya.